Kami lanjutkan diskusi setelah satu informasi berikut. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid meninjau langsung area lokasi pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri ATR sempat berdebat dengan lurah lantaran menyebut dahulunya titik pagar laut adalah empang. Tapi Nusron menyebut lahan yang sekarang sudah menjadi lautan yang masuk kategori tanah musnah. Otomatisasi hak apapun akan hilang. Peninjauan kali ini pihaknya juga membatalkan 50 bidang tanah yang memiliki sertifikat HGB dan SHM di area itu. Nah, tadi kita sudah datang, ya kan, sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu, ya. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang, karena udah nggak ada tanahnya. Saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Di segmen sebelumnya Mbak Bivit sempat bilang bahwa aspek politik dalam kasus ini yang perlu diperhatikan betul nih Pak Slamet. Merujuk pada pertanyaan saya di segmen sebelumnya Pak, sikap PKS demikian bahwa bisa diusulkan untuk pansus, tapi untuk fraksi lain di Komisi 4 apakah punya suara yang sama? Selama memang pansus ini semangatnya adalah untuk kemudian mengurai masalah ini dan membantu sikap Presiden, itu hampir semuanya tidak ada selisih. Artinya mereka bersepakat untuk itu. Selama semangatnya sama mengurai segera masalah ini. Seperti itu. Oke, dan sekarang posisi PKS untuk bisa menggerakkan pansus itu gimana kemudian? Untuk pansus ini kan nanti ranahnya ada di pimpinan, kemudian diputuskan oleh oleh pimpinan DPR dalam sidang paripurna. Sehingga obrolan-obrolan informal ini kemudian kita jalin bagaimana meyakinkan bahwa kalau memang kita melihat nanti pemerintah dalam hal ini pembantu Presiden tidak juga cekatan dan mungkin masih ada hal-hal yang ditutupi tidak transparan dan tidak tegas, apalagi ada kesan nanti mengolor-ngolor waktu, maka rasa-rasanya ya ini kemudian harus segera kita dorong untuk terbentuknya pansus. Tinggal kembali meluruskan semangatnya pansus adalah untuk segera mengurai masalah ini, dan kami terus akan melakukan pendekatan kepada teman-teman yang lain agar punya kesepahaman yang sama dengan hal ini, insya Allah. Mbak Bivit, kalau melihat posisi dari parlemen kita sekarang, yang mayoritas adalah bagian dari pemerintahan saat ini, apakah kemungkinan bahwa pengusutan kasus ini di parlemen bakal mulus, akan diketahui siapa dalangnya dan akan diusut tuntas, atau justru akan menghadapi tantangan lain di sini? Ya, kalau mulus sih saya juga sangat pesimis ya, terus terang aja. Walaupun kita harus mendorong, jadi upaya seperti yang disampaikan Pak Slamet ya kita dorong. Tapi kalau mulusnya saya kira akan sangat sulit, karena kita paham betul, bahkan semua sudah dapat kursi, dan itulah tujuan pentingnya dari koalisi yang besar gitu. Jadi kita berprasangka baik saja dulu, mudah-mudahan ini akan terjadi. Tapi yang pasti, kalaupun pansusnya saja sudah terbentuk, prosesnya kan juga akan lama tuh. Apakah benar akan ada pemanggilan yang komprehensif? Kemudian apakah benar, nanti jangan lupa prosesnya itu biasanya setelah seandainya disetujui ada pansus bekerja, kemudian pansus akan merumuskan rekomendasi-rekomendasi dari hasil kerja pansus. Di level rekomendasi itu juga bisa saja kemudian menjadi melempem, misalnya begitu. Nah, jadi tantangannya memang masih banyak sekali, Mas. Tapi sebagai awal yang paling tidak ini dibuka dulu, karena aspek politiknya sangat berat. Jadi buat saya kan kepentingannya untuk mengurai dari aspek administrasi, jadi sanksi administrasi, tapi juga ada pidananya loh menurut saya yang perlu dilacak dulu. Tapi semua ini kalau tidak didorong oleh lembaga politik, saya yakin dalam 2-3 bulan jangan-jangan kita akan lupa juga. Seperti pada kasus-kasus lain yang pernah terjadi gitu. Jadi tantangan banyak, tapi kita dorong terus deh supaya aspek politiknya ini bisa digunakan oleh DPR secara positif, supaya ada dorongan yang keras supaya pemerintah lebih bisa mengurai semua masalahnya. Saya kutip hasil wawancara saya tadi pagi dengan Walhi yang mengidekan kayaknya lebih baik biar kerjanya efektif, pansusnya jalan di DPR, tapi pemerintah juga membuat satgas khusus untuk mengusut ini. Efektif tidak kalau dibuat satgas itu menurut Anda, Mbak Bivit? Efektif juga. Jadi kalau menurut saya sekarang semua harus dibuat
dibuat mekanisme yang tersedia harus dimanfaatkan semua. Tapi kalaupun ada Satgas, Mas, menurut saya juga perlu ada kelompok-kelompok independen akademisi misalnya itu harus masuk di situ sehingga bisa ada data penyeimbang. Karena itu tadi ya, perhatian kita adalah pada situasi di mana pemerintah maupun DPR ini dalam situasi yang sangat-sangat sejalan karena koalisi besar. Dan yang kedua karena kalau ditengarai oleh sebagian pihak, oleh media massa juga sudah banyak sekali mengurai, sebenarnya ini terkait dengan pengusaha-pengusaha besar yang sangat dekat kaitannya juga dengan pemerintah alias oligarki. Nah, jadi dorongan dari luar pihak independen itu sangat diperlukan kalaupun Satgas ingin dibentuk. Bang Andi, Anda tadi sempat lihat juga ya, tadi pengakuan Pak Nusron bahwa sempat debatable nih antara pihak pengurus daerah setempat dengan pemerintah. Dari pengurus daerah setempat bilangnya bahwa ini awalnya empang, tapi dari pemerintah bilang ini tanah musnah. Sesungguhnya kalau pengurusan izin di area laut itu, yang paling krusial harus melihat dari hal apa dulu? Ya, pertama itu harusnya nggak susah ya, tinggal di tracing aja dari citra satelit dari tahun 90-an pun sudah ada rekaman datanya, jadi nggak usah worry terhadap itu. Tapi yang paling penting itu direncanakannya untuk apa, karena setiap rencana tata ruang itu direvisi setiap 5 tahun. Nah, disitulah sebenarnya perubahan-perubahan itu terjadi. Yang paling sering mengalami kelupaan adalah garis pantainya. Jadi waktu ditetapkan Perda RT/RW-nya itu garis pantai pakai tahun berapa? Direvisi RT/RW-nya garis pantainya tahun berapa. Nah, itu yang harus dibuktikan ya nanti dalam proses eksaminasi itu. Nah, kalau untuk laut, yang pertama yang paling penting adalah ekosistem. Namanya ekosistem mangrove, ada 3 tuh, yang padang lamun dan terumbu karang. Nah, tentu setiap pantai beda-beda. Ada pantai berlumpur, ada pantai berkarang. Jadi kita harus tahu dulu ecoregion masing-masing. Nanti kita bagi tuh, kalau dia di muara laut, artinya sungainya ada bermuara, sungainya harus dipastikan sehat dulu supaya nanti deltanya itu tidak terkontaminasi. Nah, kan kita ada juga isu tuh katanya sungai ditutup lah apa. Nah, itu kan bisa di-trace sebenarnya. Jadi yang kita harus masuk sekarang adalah pada development right-nya. Ini kira-kira tata ruangnya udah memang mengakomodir semua stakeholder di sana, terutama nelayan. Kok ya turun terus produksinya kan? Apakah supporting sistemnya sudah menurunnya alamiah, atau karena memang ada intervensi-intervensi yang harusnya tidak boleh di situ. Dan Nah, itu mudah untuk ditelusuri? mudah sekali, karena itu semua ada datanya, di BIG ada, di ATR ada, tinggal tadi independen reviewer lah. Kalau di akademik kan ada external reviewer yang memang punya kode etik, punya independensi untuk melihat itu. Tinggal nanti diserahkan kepada pengambilan keputusan. Karena ini sebenarnya harusnya bukan ranah politik. Ini ranahnya adalah ranah keprofesian, ranah tata ruang. Tinggal bagaimana pemerintah dan DPR memanfaatkan informasi itu untuk mengambil corrective action apa nih. Gitu. Pada Kira-kira. intinya, kan banyak terjadi di berbagai tempat juga. Oke, pada intinya publik butuh jawaban pasti di balik hal ini. Bang Andi, Mbak Bivit, Pak Slamet, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Selamat sore semua, makasih. Berita lain hadir sebentar lagi. Presiden Prabowo Subianto tiba di India untuk menghadiri undangan ulang tahun ke-76 India sekaligus memperingati 75 tahun